إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على قدوتنا وأسوتنا حبيبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فيا عباد الله معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فاتقوا الله ما استطعتم فاتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya. Salawat dan salam kita tujukan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya memberikan wasiat untuk diri saya pribadi dan untuk para jemaah semuanya untuk senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semaksimalnya. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik contoh kita adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau sebagai qudwah, sebagai uswah hasanah. Maka semaksimalnya kita berupaya untuk meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam hal ilmu. Apakah itu bagaimana memilih guru di dalam mempelajari agama Allah taala ini? Ataukah memberikan rekomendasi kepada orang-orang, kepada kaum muslimin agar belajar kepadanya? Maka yang menjadi tolak ukur kita sejauh mana para guru tersebut, muallim tersebut benar-benar mengikuti apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji akhlak beliau, bahkan memuji metode pengajaran beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antara contohnya apa yang diceritakan oleh sahabat Malik ibnul Huwairith ketika dia 20 hari 20 malam tinggal di Masjid Nabawi dekat dengan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu. Bahasa kita sekarang nyantri 20 hari 20 malam. Kata Malik ibnul Huwairith, kami pada waktu itu semua dari kampung masing-masing, rata-rata kami anak muda pada waktu itu. Lalu apa kata Malik ibnul Huwairith? Dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqah. 20 hari hidup bersama Nabi. Mereka lihat semua pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat beliau, ucapan beliau, pergaulan beliau. Maka kata Malik pada waktu itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang rahim. Beliau itu seorang guru yang penyayang. Rafiq, beliau itu sekaligus orang yang sangat enak untuk dijadikan teman dekat. Orang-orang senang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak merasa resah dengan ucapannya, dengan kata-katanya, tidak khawatir tersinggung dengan ucapannya, tidak khawatir tersakiti hatinya. Beliau seorang yang rahim, penyayang.
rafiq. Mereka senang menjadikan Nabi SAW sebagai teman dekat. Ini pernyataan Malik bin Huwairits. Tidak hanya ilmu yang mereka dapatkan, tapi juga adab dari Nabi SAW. Adab sebagai seorang guru, adab sebagai seorang muallim. Beliau tampakkan, beliau perlihatkan sebagai contoh untuk umatnya. Contoh yang lainnya seperti apa yang disebutkan oleh pengalaman Muawiyah. Yang kita maksud Muawiyah ibnu Hakam as-Sulami. Ketika dia ikut solat bersama kaum muslimin, bersama Nabi di masjid Nabi SAW, pada waktu itu solat, tiba-tiba ada yang bersin, lalu dia mengucapkan Alhamdulillah, lagi solat dia bersin. Dan ini dibolehkan. Karena itu ucapan tahmid di dalam solat itu bukan perkara yang terlarang. Jika ada alasannya, di antaranya bersin, dia mengucapkan Alhamdulillah orang tersebut. Lalu Muawiyah dengan spontan mengatakan Yarhamukallah, dia doakan. Sudah menggunakan dhamir mukhatab, yang itu dilarang. Sebagaimana terlarangnya membalas salam. Alaikum assalam, yarhamuka, yarhamukallah. Semoga Allah merahmatimu. Karena orang yang sholat sedang berbicara dengan Rabbnya, tidak boleh berbicara dengan orang-orang di sampingnya. Munajat kepada Allah. Sehingga para sahabat yang lain pun mengarahkan pandangan kepadanya, seakan-akan menegur dia. Dia pun mengatakan kepada orang-orang, "Mada tanzuruna ilayya?" Apa kalian lihat-lihat saya? Sementara itu sedang sholat. Akhirnya para sahabat pun memukulkan tangannya ke pahanya seraya menegur dia karena dia banyak bicara dalam sholat. Selesai sholat, Nabi SAW memanggil dia. Maka apa penuturan Muawiyah? Kata Muawiyah, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Belum pernah aku dapati seorang guru, seorang muallim yang lebih bagus cara mengajarkannya dibandingkan beliau. Sebelum atau setelahnya, belum pernah aku lihat sebagus ini. Wallahi, kata dia, demi Allah Subhanahu wa ta'ala, ma darabani wala kaharani wala syatamani wala sabbani. Beliau tidak memukulku, beliau tidak menghardiku, beliau tidak membentakku, tidak mencaci makiku. Tapi beliau mengatakan, inna hadhis shalah la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya di dalam salat ini tidak layak ucapan manusia dimasukkan ke dalamnya. Innama huwa tasbih, takbir, wa qiraatul Quran. Di dalam salat itu dipenuhi dengan ucapan tasbih, mensucikan Allah, memuliakan Allah, mensucikan Allah, membesarkan Allah, dan tilawah Al-Quran. Nah, ini penuturan-penuturan dari para sahabat, para jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana beliau tidak hanya sebatas seorang rasul, tapi beliau seorang muallim, seorang guru yang baik, memiliki metode yang baik di dalam memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, para sahabat khususnya. Bahkan tidak hanya berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan masalah keluarga, karena kepala keluarga pun muallim sebenarnya. Seorang suami, seorang ayah itu adalah muallim bagi orang-orang yang ada dalam rumah tangganya, istrinya dan anak-anaknya. Lihat apa kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh, kata beliau. Jika datang kepada kalian seorang laki-laki, kalian ridho dengan agama dan akhlaknya, segera nikahkan dia. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penting seorang kepala rumah tangga, seorang ayah, seorang suami memiliki at-ta'lim, memiliki jiwa pengajar. Karena pada dasarnya mereka diberikan tanggung jawab untuk memberikan pelajaran kepada istrinya dan anak-anaknya. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan adanya orang-orang yang mendapatkan pahala 2 kali lipat. 2 kali lipat karena kebaikannya di dalam memberikan ta'lim kepada seorang budak wanita. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu jariyah, siapa yang punya atau memiliki seorang budak wanita, fa addabaha ahsana adabiha fa ahsana adabaha wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha thumma a'taqaha
thumma tazawwajaha falahu ajrani. Siapa saja yang punya seorang budak dari kalangan wanita, budak wanita, lalu dia ajari budak tersebut, budak wanita tadi adab, dia ajari adab. Budak ini budak, bukan istri. Walaupun di dalam Islam perbudakan ataupun wanita yang dijadikan budak bisa berhubungan intim dengannya. Istri lebih utama lagi karena istri merdeka. Siapa saja yang memiliki budak wanita, kata Nabi SAW, lalu dia mengajarinya adab dengan sebaik-baik pengajaran adab. Wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha. Dia ajarkan ilmu agama, ilmu syar'i dengan sebaik-baik pengajaran. Tsumma a'taqaha, kemudian dia merdekakan setelah dia menjadi wanita yang beradab, menjadi wanita salihah, menjadi wanita yang memiliki ilmu, lalu dia merdekakan, bebas. Setelah itu dia lamar, dia nikahi. Orang ini mendapatkan pahala 2 kali lipat, kata Nabi, double. Nah, maka mencari seorang guru yang baik ini penting. Sebagaimana mencari seorang suami yang baik itu pun penting. Kemudian berusaha untuk mengarahkan orang-orang untuk belajar kepada guru-guru yang baik tersebut, yang kita mendapatkan darinya tauladan yang baik, tidak hanya sebatas mendapatkan ilmu, tapi juga mendapatkan adab dan akhlak darinya. Pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan kehidupan keseharian, yang mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW, karena beliau adalah tauladan kita. Berusaha mengarahkan orang-orang kepada orang yang baik, guru yang baik. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita SAW. Pernah seorang wanita datang ke hadapan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW pada waktu itu tidak memiliki waktu untuk melayaninya, meladeninya. Dan Nabi mengatakan, datanglah nanti di lain waktu. Maka si wanita tersebut pun setuju. Faqalat, lalu dia pun berkata, ya Rasulullah, in ji'tu walam ajidka. Jika nanti aku datang kembali ke sini, kemudian aku tidak temukan engkau ya Rasulullah. Sebagian pensyarah hadis ini atau para ulama menyebutkan, yang dia maksud, gimana kalau sekiranya nanti aku kembali ya Rasulullah, engkau telah wafat. Seakan-akan seperti itu yang diinginkan oleh si wanita tadi. Ya Rasulullah, in ji'tu walam ajidka. Kalau nanti aku datang di lain waktu, tapi aku tidak temukan engkau wahai Rasulullah, maksudnya engkau sudah wafat. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa tajidini, jika engkau tak temukan aku nanti ketika engkau datang di lain waktu, fa'ti Abu Bakar, datangi Abu Bakar. Ya, jika engkau tidak menemukan aku ketika kamu nanti datang lagi di lain waktu, maka datangi Abu Bakar. Oleh karena itu kita dapati Nabi kita SAW memberikan rekomendasi dari keutamaan sahabat. Dalam hadis Nabi mengatakan, SAW, beliau mengatakan, ya, tentang Abu Bakar, arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Bahwa di antara umatku yang paling sayang dengan umatku, karena Nabi adalah Nabi yang paling sayang sama umatnya. Dan beliau mengatakan di antara umatku yang paling sayang dengan umatku Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillah, dan yang paling tegas di dalam menegakkan perintah Allah Umar bin Khattab, kata beliau. Datangi Umar bin Khattab. Demikian juga yang paling pemalu, asdaquhum hayaan, yang paling pemalu di antara sahabatku Utsman, kata Nabi. Aqra'uhum li kitabillah, yang paling bagus qiraahnya menguasai Al-Quran Ubay bin Ka'ab. Afraduhum Zaid bin Thabit, yang paling faham tentang faraid itu Zaid bin Thabit. Belum berikan rekomendasi. A'lamuhum bil halal wal haram, yang paling faham tentang halal dan haram Mu'adz bin Jabal, dan seterusnya. Beliau memberikan rekomendasi kepada sahabat-sahabat yang mereka memiliki keunggulan-keunggulan ilmu untuk belajar kepada mereka. Maka ini perlu kita tempuh para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui ada di sana guru-guru yang baik, kita arahkan orang-orang untuk mendapatkan faedah dan manfaat darinya. Selain dari kita berusaha mencari guru yang baik, kita arahkan juga saudara-saudara kita untuk belajar kepada guru-guru yang baik pula. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim fa'tabiru ya ulil albab.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di antara kesalahan manusia ketika salah di dalam mencari guru yang baik, maka akan mengakibatkan perkara-perkara yang membahayakan, memudaratkan. Mungkin kita pernah mendengar cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang ingin sekali bertaubat dari perbuatan dosa-dosanya. Karena dia telah membunuh 99 nyawa, 99 manusia. Akhirnya dia datang dengan seorang yang terlihat dia kuat ibadahnya, rahib. Terlihat kesolehannya, tapi dangkal ilmunya. Dia pun bertanya kepada orang tersebut, "Hallahu min taubah? Innahu qatala 99 nafsan." Ini ada seorang yang sudah membunuh 99 nyawa, 99 jiwa tewas dibunuh oleh dia. Hallahu min taubah? Masih bolehkah dia tobat? Kata si rahib, "La," kata dia. Banyak betul dosanya. Enggak bisa lagi dia bertobat. Akhirnya dia bunuh satu orang ini sehingga genap 100. Inilah bahayanya ketika belajar dari guru yang tidak mendalam ilmunya, yang tidak baik, yang serampangan di dalam memberikan jawaban ataupun berfatwa. Sudah diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah temukan dia dengan seorang alim yang benar-benar alim. Lalu dia mengatakan, "Masih bolehkah bertobat seorang yang sudah membunuh 100 nyawa?" Dia pun berkata, "Siapa yang menghalangi seorang hamba tobat dengan Rabbnya? Siapa yang bisa menghalangi? Silahkan kau tobat. Allah akan terima taubatmu." Bahkan tidak berhenti sampai di situ saja. Si alim tadi pun mengatakan, "Adapun jika engkau benar-benar ingin taubat, maka kau tidak akan mungkin mempertahankan taubatmu kalau kamu masih tinggal di lingkunganmu. Intalik ila ardi kadza wa kadza." Kata si alim tadi, "Kau berangkat, pergi, tinggalkan kampungmu. Kau harus menuju negeri ini dia tunjukkan ke sana. Kau hijrah ke sana. Karena di sana kau dapati orang-orang yang beribadah kepada Allah. Fa'budillah ma'ahum." Kau beribadah bersama mereka. Kau cari lingkungan yang bisa membantumu untuk melanjutkan taubatmu. Maka ini para jamaah Allah Subhanahu wa taala, mencari guru yang baik dan berusaha mengarahkan saudara-saudara kita kepada orang-orang yang baik, kepada guru yang baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة.